Shalom, di sini kami akan menjelaskan tentang suku Endelio dari asal-muasal suku, kebudayaan turun-temurun, dan kepercayaan leluhur, bagian budaya yang masih patut dipertahankan sebagai identitas suku, serta bagian budaya yang sudah tidak patut dipertahankan. Dengan anggota kelompok, yang pertama Erlina CP dengan NPM 2040401108, yang kedua Helmilia Tupaturan dengan NPM 2040401115, dan yang ketiga Joshua Juventus dengan NPM 2040401119. Asal-usul suku Endelio. Ada beberapa versi tentang asal-usul orang Lio ini. Dahulu diceritakan, suku Lio adalah manusia pertama di wilayah Endelio yang turun dari gunung tertinggi, yaitu Gunung Lepembusu, yang berada di kawasan pemukiman desa Wolotolo. Keempat kepala suku bertempat tinggal di Saoria masing-masing. Suku Lio di desa Wolotolo memiliki berbagai macam elemen permukiman adat bangunan, mulai dari Saoria, Saokeda, Kanga, Tubuh Musuh, Rate, dan Keboria. Nama orang tersebut adalah Liolaka, yang turun di Kecamatan Nuwaria. Hal ini menunjukkan bahwa versi yang mengatakan bahwa orang Lio merupakan keturunan orang Malaka yang berada pada Provinsi NTT tidak relevan, karena Malaka NTT berada pada Pulau Timur yang berada pada selatan Pulau Flores. Suku Lio adalah suku tertua dan suku terbesar yang ada di Pulau Flores. Masyarakat suku Lio pada umumnya menempati Kecamatan Wolowaru, mayoritas wilayah di Kecamatan Dona, Kecamatan Dona Timur, Kecamatan Datu Soko, Kecamatan Lio Timur, Kecamatan Maurole, Kecamatan Datu Keli, Kecamatan Dori, Kecamatan Kelimutu, beberapa wilayah di Kecamatan Maukaro, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Wolojita, dan Kecamatan Wewaria. Populasi masyarakat Lio mendominasi hampir 85% wilayah Kabupaten Ende. Suku Lio juga menempati bagian barat wilayah Kabupaten Sika, yakni Kecamatan Paga, Kecamatan Mego, Kecamatan Tanawawo, dan Kecamatan Magepanda. Ada mitos asli, sebagaimana sebagian masyarakat Endelio meyakininya, nenek moyang masyarakat suku Lio berasal dari seberang lautan yang sangat jauh, yaitu dari Indochina. Selain itu, ada juga kelompok lain yang datang ke Flores Tengah, yang masuk dan menyebar melalui Wewaria. Masyarakat ini berasal dari Malaka di semenanjung Malaysia, yang membawa peradaban baru yang memiliki keteraturan lembaga sosiopolitik dan budaya yang dipandang sebagai akar peradaban dan budaya Lio. Agama dan kepercayaan leluhur. Suku Lio dikenal sangat memegang teguh keyakinan dan kepercayaan mereka terhadap wujud tertinggi yang disebut Duanggae, Nitupai Atamata atau Babung Mamo yang wajib dihormati. Dalam konteks ini, Duanggae berada pada titik puncak yang wajib disujud.
Suku Liao dikenal sangat memegang teguh keyakinan dan kepercayaan mereka terhadap wujud tertinggi yang disebut Duang Gae, yaitu Tuhan atau Allah, Mitopai, yaitu roh halus yang paling ditakuti dan harus dihormati, serta Atamata atau Babo Mamo, yaitu leluhur yang wajib dihormati. Dalam konteks ini, Duang Gae berada pada titik puncak yang wajib disujud, sementara Mitopai dan Atamata wajib dihormati. Masyarakat suku Liao percaya adanya kekuatan adikodrati serta percaya bahwa roh-roh para leluhur dan roh-roh alam sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Walaupun sebagian kecil masih mempraktikkan agama tradisional, yaitu agama leluhur, tetapi saat ini hampir seluruh Atalio atau orang Liao, baik yang berada di Kabupaten Sika maupun yang berada di Kabupaten Ende, sebagian besar sudah beralih ke agama-agama Abrahamik, yakni Katolik dan Islam. Saat ini, mayoritas suku Liao beragama Katolik dan sisanya beragama Islam. Kebudayaan turun-temurun. Bangunan tradisional suku Liao antara lain adalah Sao Keda, bangunan pertama sebagai cikal bakal terbentuk pemukiman. Sao Ria, Lubung Busu, Sao Bakulewa, Rate, Keboria, dan Kanga adalah area ritual dalam menjalani seremonial adat suku Liao, yaitu untuk melakukan persembahan terhadap Duong Gae dalam kepercayaan suku Liao. Kelompok sosial yang sangat penting dalam suku Ende Liao mewujudkan struktur piramidal yang di puncaknya duduk kepala suku yang secara turun-temurun dijabat oleh anak laki-laki sulung. Warga suku Liao yang masih seketurunan dengan laki Ineame dinamakan Ajiana, artinya sama dengan adik dan anak. Selanjutnya warga yang tinggal dalam kampung itu tetapi tidak ada hubungan kerabat dengan kepala suku tadi disebut Paiwalu, yang masih harus dipertahankan sebagai identitas. Upacara adat. Ritual adat Kapo dilaksanakan oleh suku Liao yang bermantap pencarian sebagai petani dan berladang, merupakan ritual adat dalam tata berladang yang dilaksanakan sebagai tahun oleh para masyarakat yang berladang bersama-sama dengan pemangku adat yang ditandai dengan upacara memasak nasi dalam bambu yang disebut arepo'o oleh para ibu. Hal ini diyakini bahwa keterlibatan para ibu memiliki makna bahwa perempuan adalah rahim kehidupan, sehingga diyakini mendatangkan kesuburan, kelimpahan panen serta rezeki dalam keluarga. Tujuan dilaksanakannya ritual adat untuk memberi makan kepada para leluhur, menolak hama penyakit, sehingga lahan yang dibuka untuk berladang diberi kesuburan, keamanan, dan hasil yang baik. Pantangan bertujuan agar para penggarap mentaati wejangan Mosalaki sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan tradisi para leluhur, juga saat untuk menyiapkan segala peralatan berladang. Sanksi adat dari para Mosalaki akan diberikan bagi yang melanggar pantangan. Perkawinan adat. Perkawinan adat suku Liao diawali dengan pemberian mahar atau dalam bahasa Ende disebut sebagai belis. Dalam suku Liao, belis menentukan strata kehidupan dengan gengsi tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. Perkawinan ane-ale yaitu perkawinan yang didasari atas persetujuan orang tua dan juga anak yang bersangkutan. Perkawinan lari yaitu wanita minggat dari rumah secara diam-diam menuju rumah laki-laki dan biasanya terjadi pada malam hari. Perkawinan masuk yaitu laki-laki tinggal di rumah keluarga perempuan dan di sana dia diangkat menjadi anak angkat sama dengan saudara. Di Liao,
Bila perkawinan seperti itu artinya laki-laki tidak punya apa-apa, sehingga dia di sini dalam bahasa kain tenun. Ciri khas motif kain patola biasanya berupa daun, dahan ranting, biawak, dan manusia. Ukurannya kecil dengan bentuk geometris yang disusun membentuk jalur-jalur kecil berwarna merah atau biru di atas dasar kain berwarna gelap. Biasanya ada tambahan hiasan berupa manik-manik dan kulit kerang di tepian bagian kain tenun, hal khusus untuk kaum wanita kalangan bangsawan saja. Tarian. Tarian Gawi adalah tarian tradisional yang sakral, dilakukan secara hikmat karena tarian ini merupakan ungkapan rasa syukur atas segala berkat dan rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Biasanya dilakukan secara massal oleh suku Liao, oleh kaum-kaum laki dan perempuan. Tari Gawi biasanya tidak menggunakan musik penggiring, tetapi hanya diiringi oleh syair yang dibawakan oleh atasannya. Selanjutnya, makanan. Bagi masyarakat Endelio, makanan ubi kayu atau uwi ai merupakan panganan lokal yang menjadi makanan pokok dan sudah ada sejak masa nenek moyang. Meskipun sama-sama berbahan dasar ubi, namun uwi kayu gak belum sepopuler uwi ai dota atau uwi ai pungga, sehingga masakan tersebut merupakan campuran ubi yang diaduk-aduk. Selanjutnya, bagian budaya yang tidak patut dipertahankan. Baik, menurut kami, kalau dilihat dari budaya Liao, tidak bisa melepaskan adat istiadat dari leluhur. Jadi, apa yang telah dipertahankan dari dulu sampai sekarang, itu tidak bisa dibuang begitu saja, karena sudah menjadi warisan nenek moyang. Menurut kami, kalau yang tidak perlu dipertahankan adalah pembedaan antara adat atau budaya dengan iman. Adat dan budaya haruslah sederajat, tidak ada yang dinomorsatukan, artinya sama-sama memiliki wewenang atas kehidupan suku Liao. Karena sebelum kita kenal dengan agama itu, adat sudah terlebih dahulu ada dalam kehidupan sehari-hari yang telah menjadi tradisi, misalnya tempat-tempat adat yang telah dipertahankan sampai sekarang, seperti elemen pemukiman adat, bangunan mulai dari saoria atau rumah besar, saokeda atau tempat musyawarah, kangga atau arena lingkaran, tugu musuh atau tugu batu, rate atau kuburan, dan keboria atau lumbung. Ini yang perlu dipertahankan. Sekian video presentasi dari kelompok kami yang bertema tentang suku-suku. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Shalom, terima kasih.